Apa kabar? Lapor Mas Wapres program andalan Gibran, PDIP, mohon maaf, halaman sedang dalam perbaikan. Dan maksud tujuan dari lapor Mas Wapres ini adalah program pemerintah yang artinya di sini ada Presiden Prabowo, ada Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka dan juga berbagai jajaran pemerintahan yang ada di dalam program lapor Mas Wapres ini. Ini untuk membuka kanal pengaduan langsung masyarakat karena memang ingin mendengarkan langsung. Masyarakat ingin mendengarkan langsung apa isu aspirasi masyarakat, pengaduan masyarakat, sekaligus juga berfungsi dua menjadi satu input mengambil kebijakan strategis. Bahwa ini bukan program Mas Wapres pribadi. Ini adalah program pemerintah yang artinya diketahui oleh Presiden, persetujuan dan seluruh kementerian lembaga di bawah pemerintah ini semua bergerak. Terkait dengan Gibran, Wakil Presiden, tentu kita ingin tanya, apa kabar lapor Mas Wapres? Dan itu yang gelap gulita dalam 100 hari kepemimpinan ini. Dulu memang sangat heroik betul, kita melihat anak muda, umurnya belum 40 tahun, menjadi Wakil Presiden, bikin pengaduan lapor Mas Wapres. Tentu itulah yang kemudian ingin kita lihat bagaimana performa politiknya di masa-masa yang akan datang. Betul Mas Gibran itu sering bagi-bagi susu, betul sering menindaklanjuti bagaimana program akan begitu gratis. Tapi tentu saja seorang Wakil Presiden mestinya peran-perannya itu harus melampaui itu semua. Ya minimal misalnya sehari 2 hari ini akan kita lihat bagaimana investigasi terkait dengan laut gaib yang ada di Kabupaten Tangerang. Lapor Mas Wapres, so pasti nggak akan jalan anjir kayak bisnisnya. Nggak jalan. Laporannya itu cuma dibuat biar kelihatan kerja, biar lebih dari Prabowo. Saya ini wakil presiden, bisa lebih dari presiden. Cuma itu tujuannya, simpel. Lapor Mas Wapres itu nggak efisiensi banget menurut saya untuk meresahkan keresahan, menyalurkan keresahan. Nggak bagus itu malah nyusahin. Emang kan itu biasanya dibuat untuk menonjolkan diri biar terlihat wow di masyarakat, padahal enggak, malah kelihatan cringe anjir. Itu terkait dengan CASN ini diundur, ini seperti apa Mas? Kan teman-teman banyak yang sudah resign, seperti apa Mas? Nanti Pak Presiden dan kementerian terkait yang mengupdate. Sudah ada solusinya ya, tunggu aja. Lapor Mas Wapres program pemerintah yang jamin aduan warga ditindaklanjuti. Kalian tahu komentarnya apa aja? Sampai Jumat jam 9 sampai jam 2. Ini mbaknya lapor hari Sabtu mana di jam 11. Sangat cerdas dan berwawasan. Kita coba guys. Oke guys, ini yang kemarin aku checklist 1. Sekarang aku chat lagi checklist 1. Kita tunggu ya. Sekarang jam 12.31. Oke guys, kita tunggu. Ternyata ada jawabannya guys. Terima kasih atas laporan Anda, kami akan segera merespon laporan Anda. Nice, chat otomatis. Mari kita tunggu sampai sore, siapa tahu ada jawaban yang lebih jelas, iya tidak? A few moments later. Guys, akhirnya setelah beberapa jam dan sekarang jam 17.46, ini dia responnya yang tadi guys, chat otomatis. Gimana ya caranya biar bisa direspon? Coba dong kalian bikin pengaduan juga. Terus kalau misalnya ditanggapi masalahnya, kirim ke kita, oke? Kita tahu lah kira-kira maksudnya apa ya kalau Gibran membuat fasilitas-fasilitas semacam ini, fasilitas yang kesannya populis begitu. Mungkin itu ide yang dihasilkan melalui diskusi panjang dengan tim media Pak Wapres tuh. Lalu ditemukan semacam cara yang udah standar supaya terus ada di depan kamera, mesti ada sesuatu yang sensasional tuh. Jadi kalau situs itu atau proyek itu diucapkan hari ini, itu artinya Wapres itu segera ingin supaya dia terus ada di depan publik, depan kamera. Karena dengan menunggu laporan itu udah ada berita, mengomentari laporan udah ada berita, apalagi menjadikan laporan itu sebagai bahan untuk dibicarakan di sidang kabinet. Kan akhirnya konsekuensinya begitu. Jadi sidang kabinet harus ada satu fasilitas, yaitu membahas laporannya masyarakat yang masuk pada istana Wapres. Jadi nanti ada sesi khusus setelah Pak Prabowo memimpin sidang kabinet untuk antisipasi program 100 hari. Lalu sidang kabinet dipindahkan pada Pak Gibran
untuk membahas laporan-laporan masyarakat tentang keresahan, tentang kesulitan ekonomi, tentang isu-isu sosial politik. Kan itu dasarnya begitu kan. Kelanjutan program Lapor Mas Wapres yang sebelumnya diinisiasi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming di awal pemerintahan mulai dipertanyakan. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Andreas Hugo Pareira mengungkapkan pengalaman dan keluhannya terkait kesulitan akses masyarakat untuk memanfaatkan program tersebut, terutama di daerah-daerah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh teknologi digital. Saya masih ingat ketika di awal periode Pak Prabowo dan Wapres Gibran ini, ada satu program yang mungkin dari Karo Pelayanan Sekretariat Wapres, itu program Lapor Mas Wapres, ujar Andreas dalam RDP Komisi 13 dengan pejabat eselon I Kementerian Sekretariat Negara dan jajarannya di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, dikutip pada Sabtu tanggal 15 Maret tahun 2025. Pada saat mencoba mengakses program tersebut, ia mendapati kendala teknis di mana halaman program tersebut tidak dapat diakses karena sedang dalam perbaikan. Lapor Mas Wapres ini mohon maaf, halaman sedang dalam perbaikan, gitu ya. Nah ini apa masih ada atau tidak itu programnya? Tanyanya. Tambahnya, meskipun banyak warga dari kampung halamannya yang ingin melaporkan masalah atau pengaduan melalui program ini, mereka menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan teknologi digital di daerah. Dari kampung saya itu banyak yang mau lapor itu, gitu. Benar-benar itu, banyak mau lapor. Tapi ya pertama ya soal digital kan di kampung kami kan belum terlalu secanggih di Jakarta ini, gitu. Jadi memang agak sulit untuk menjangkau, jelasnya. Selain itu, politisi fraksi PD Perjuangan itu juga menyoroti kesulitan masyarakat yang ingin datang langsung untuk melaporkan masalah, namun terkendala oleh biaya. Ada yang mau ke sini, tapi soal biaya kan. Tapi pengen lapor juga sebenarnya mereka, ungkapnya. Melalui pertanyaan yang disampaikan, Legislator Dapil Nusa Tenggara Timur itu berharap ada kejelasan mengenai kelanjutan dan aksesibilitas program Lapor Mas Wapres, yang sempat mendapat antusiasme tinggi, namun kini mengalami kendala teknis dan akses yang membatasi. Diketahui, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka posko Lapor Mas Wapres di Istana Wakil Presiden. Posko ini diperuntukkan untuk masyarakat umum yang ingin mengadukan keluhannya. Layanan ini dibuka mulai Senin, tanggal 11 November tahun 2024.